Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Westin dari kelas 6A. Kali ini saya akan memaparkan jawaban tugas individu 2 inovasi pendidikan. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Keputusan inovasi adalah proses yang dilalui atau dialami oleh individu atau unit pengambil keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Pertama adalah faktor kegiatan belajar mengajar. Pada faktor ini, yang paling berpengaruh adalah kemampuan guru sebagai tenaga profesional, karena gurulah yang menjadi penentu tercapainya perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Faktor yang kedua adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal di sini adalah siswa, karena siswa adalah pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan pendidikan. Untuk faktor eksternalnya itu adalah orang tua, karena mereka adalah penanggung jawab moral siswa untuk belajar. Sedangkan ahli pendidikan merupakan faktor eksternal dan juga internal. Faktor yang ketiga adalah sistem pendidikan, karena sistem pendidikan adalah yang mengelola dan mengawasi seluruh ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Jawabannya adalah karena individu atau organisasi perlu menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Pertanyaan yang keempat adalah, sebutkan dan jelaskan ciri keputusan inovasi yang membedakan dengan tipe keputusan lainnya. Ciri pokok keputusan inovasi dan merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lainnya adalah dimulai dengan adanya ketidaktentuan tentang sesuatu. Misalnya, kita harus mengambil keputusan untuk datang ke rapat atau olahraga dengan teman. Keputusan yang diambil bukanlah sebuah inovasi, karena rapat dan olahraga bukanlah hal baru. Tetapi, jika kita mengambil keputusan untuk mengganti kompor minyak dengan kompor gas, maka keputusan yang diambil merupakan inovasi, karena kompor gas merupakan sesuatu yang baru. Pertanyaan yang kelima, Zeltman, Duncan, dan Holbach membagi proses inovasi menjadi 2 tahap, yaitu tahap permulaan dan tahap implementasi. Jelaskan langkah-langkah pada tahap permulaan dan implementasi. Untuk tahap permulaan ada 3 langkah. Pertama, langkah pengetahuan dan kesadaran. Pada langkah ini, organisasi sadar adanya kesenjangan penampilan yang mendorong untuk mencari cara-cara baru atau inovasi. Langkah kedua adalah pembentukan sikap terhadap inovasi. Langkah ini penting karena menimbulkan motivasi untuk ingin berubah atau menerima inovasi. Langkah ketiga adalah pengambilan keputusan. Pada langkah ini, semua informasi tentang potensi inovasi dievaluasi oleh unit pengambil keputusan. Tahap kedua adalah implementasi. Pada langkah awal atau permulaan implementasi, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Langkah kedua adalah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi, serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.